Sebelumnya tidak teman-teman, kita lihat set wallpaper, kita buat wallpaper ya, apakah bisa atau tidak, set as wallpaper. Kita tunggu, kita lihat sekarang teman-teman apakah dia udah bisa. Itu dua, iya ternyata bisa. Musuh lihat sini WebP. Oke, jadi sebelumnya itu nggak bisa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu kabar gembira teman-teman. Kalau kamu menggunakan Windows 11. Judul video kita hari ini adalah fitur baru Windows 11 KB 5077241 rilis kemarin 25 Februari tahun 2026. Kawan-kawan, kemarin tanggal 25 Februari ya Microsoft meluncurkan update terbaru untuk Windows 11 yakni KB 5077241. Build-nya itu teman-teman 26200.7922. Ada banyak fitur baru pada update kali ini. Penasaran? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Updatean kali ini adalah optional non-security teman-teman. Jadi ini bukan mandatory, ini bukan wajib, tetapi ini adalah optional. Ya, dan ini juga non-security, bukan bersifat keamanan teman-teman. Makanya tidak wajib. Sekarang kita cek dulu ya, dia punya WinFare teman-teman. Kita tulis aja di sini WinFare. Ini Windows versionnya. Nah, kamu lihat sini teman-teman ya, build-nya itu 26200.7922. Itu kalau kamu menggunakan Windows 11. Kita cek lagi dia punya update history-nya teman-teman ya. Ini update history teman-teman. Kita lihat sini sama ya. Kita lihat cek WinFare-nya ini. Nah, ini dia. 26200.792 sama teman-teman 26200.792. KB-nya itu 5077241. Kamu lihat sini ya 25 bulan 2 tahun 2026. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada beberapa fitur barunya ya. Yang pertama teman-teman itu ada emoji 16.0 teman-teman. Nah buat kamu yang belum tahu mungkin kalau di Windows 11 itu ada emoji, kamu tekan saja teman-teman Windows logo plus titik ya. Sekali lagi Windows logo plus titik. Sekarang saya pencet teman-teman Windows logo plus titik. Itu dia. Di versi yang ini teman-teman ada beberapa emoji yang baru. Saya belum mendapatkannya teman-teman. Jadi sebagian besar itu sifatnya gradual teman-teman atau bertahap ya. Jadi kalau kamu dapat berarti kamu beruntung. Kalau kamu tidak dapat berarti kamu nggak beruntung. Nah di antaranya teman-teman saya kasih lihat ya emoji yang terbaru itu yang saya sudah ambil dari internet teman-teman. Kita lihat sini ya. Ini emojinya teman-teman. Nah ini ya beberapa emoji baru ini kamu lihat sini. Nah kemudian yang lainnya teman-teman yang kedua ya nih untuk backup dan restore. Terutama kalau kamu baru pertama kali sign in. Pertama kamu sign in. Dan itu khususnya untuk organisasi dan PC yang bersifat cloud. Atau bersifatnya awan teman-teman. Jadi kalau kamu biasa-biasa saja seperti saya, kamu tidak akan mendapatkannya itu. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga teman-teman ya ini Quick Machine Recovery. Kalau kamu menggunakan Windows 11 yang Pro bukan Home, saya menggunakan Home teman-teman. Maka Quick Machine Recovery ini secara default dia langsung on teman-teman. Saya sendiri off, jadi saya harus nyalakan. Kita masuk Windows logo plus i setting teman-teman. Di setting ini kamu masuk kepada sistem. Coba kamu cek ya, kamu punya Windows kalau kamu menggunakan Windows 11 Pro. Kemudian kita masuk ini teman-teman. Ya, recovery. Nah, ini ada bacaan Quick Machine Recovery. Saya sudah lama mendapatkannya teman-teman. Nah kalau kamu menggunakan Windows 11 Pro, maka ini yang ini teman-teman, ini defaultnya langsung on. Saya nggak defaultnya itu off teman-teman. Saya harus nyalakan sendiri. Ini sangat penting sekali, terutama kalau kamu mengalami masalah dengan Windows kamu. Jadi ya ini penolong kamu nanti teman-teman kalau kamu mengalami masalah. Oke, itu fitur yang ketiga teman-teman. Kemudian kita masuk kepada fitur yang keempat, yakni adanya tes kecepatan jaringan di taskbar. Saya pribadi belum mendapatkan teman-teman ya. Jadi kalau kamu cek ini, icon ini teman-teman, icon kalau kamu menggunakan WiFi berarti dia icon WiFi teman-teman. Nah, saya pribadi menggunakan kabel, makanya saya punya icon itu agak beda. Nah, biasanya teman-teman kalau kamu klik begini, itu akan ada yang seperti ini teman-teman. Saya belum mendapatkan, saya sudah cek, saya belum mendapatkannya. Kamu akan dapatkan seperti ini teman-teman. Ini ya, ini perform speed test. Jadi network dan internet setting, lalu di tengah-tengahnya itu ada perform speed test. Saya belum mendapatkan, saya kasih lihat punya saya ya teman-teman ya. Kita lihat sini, kita klik kanan. Nah, di sini baru ada network and internet, lalu diagnose network problem. Kamu lihat ya, beda dengan yang ini teman-teman. Diagnose network problem, lalu di tengahnya itu ada perform speed test. Oke? Fitur baru yang kelima itu menu akun di Start. Nah, teman-teman, ketika kamu buka akun kamu begini, saya sudah dapat, alhamdulillah ya. Kalau kamu cek begini, teman-teman,
Nah, ini di sini ada view ini ya, 365. Kita klik ini. Kalau kamu belum dapat teman-teman, ini hanya ada yang begini saja, yang di atas saja, yang di sini belum ada. Kita buka ini. Nah, dia langsung bawa kita ke Microsoft 365. Jadi langsung kalau mau masuk silakan. Kalau nggak mau masuk terserah. Suka-suka kamu lah kalau yang itu. Oke, itu yang kelima teman-teman. Untuk yang keenam teman-teman, saya sudah cek, saya belum mendapatkan ya. Ini untuk kontrol pen dan til. Jadi pen itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, til juga bisa naik, bisa turun. Tapi saya nggak dapatkan teman-teman. Saya sudah cek ya. Saya sudah cek di kamera saya dan saya tidak dapatkannya. Seperti ini. Kalau kamu sudah dapatkan teman-teman, ini gambarnya seperti ini. Ini basic setting. Di bawahnya itu ada zoom. Zoom ini saya punya teman-teman. Lalu ada pen, ada til. Pen dan til ini ini baru teman-teman. Saya kasih lihat punya saya ya. Kita masuk Windows Logo plus setting. Kita masuk ke Bluetooth and Devices. Kita masuk kepada ini teman-teman. Cameras. Oke, nanti saya tutup teman-teman ya. Ini. Oke, saya menggunakan Logitech C922 Pro Stream Webcam ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Kalau saya kasih naik lagi begini, kamu akan lihat muka saya teman-teman ini. Oke, ini. Itu. Saya kasih turun lagi. Kamu lihat sini ya. Saya nggak memiliki pan and til. Ya, adanya zoom brightness. Kalau kita lihat sini teman-teman, ini ya. Ini ada pan and til. Di bawahnya zoom. Saya kan di bawahnya zoom itu langsung brightness teman-teman ini. Ya, beda dengan yang ini. Habis zoom, brightness. Kalau yang ini kan, ini habis zoom, ada pan, and until ada brightness. Oke? Oke, itu yang ke-6 teman-teman. Kemudian yang 7, ini ya, ada Sysmon teman-teman. Ya, sistem monitor. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi ini baru ya. Caranya itu untuk mendapatkan Sysmon teman-teman. Kamu masuk Windows Logo plus setting. Di setting ini teman-teman, kamu masuk kepada ini. Kamu masuk ke sistem. Kemudian kamu turun ke bawah. Ini ada bacaan ya, optional features yang ini. Kemudian ada ini teman-teman. More Windows features yang ini. Kita tunggu ya, ini ada yang terbaru Sysmon ini ya, sistem monitor. Kalau kamu ingin memonitor sistem kamu, silakan kamu cek begini, lalu kamu okekan, nanti kamu disuruh untuk restart teman-teman, agar dia bisa menampilkan yang namanya Sysmon ini setelah kamu restart. Kalau kamu restart belum bisa. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, sebenarnya ada 12, tapi cukup 8 saya yang saya berikan. Yang 8 itu teman-teman, WebP. Jadi ingat ya, WebP itu adalah salah satu format bentukan atau yang membuat itu jenis image buatannya Google teman-teman. Kita lihat sini ya. Ketika kamu membuka image atau gambar teman-teman kan ada PNG. Kamu lihat sini ya teman-teman, ini PNG nih. Lihat sini ya, PNG file. Ya, ini ada JPEG. Nah, ada juga format gambar teman-teman buatannya Google, itu namanya WebP yang ini. Ini kan kamu lihat sini ya, saya perbesar dulu dia. Ini teman-teman. Kamu lihat situ ya, WebP. Ini juga WebP. Untuk ini teman-teman, kamu bisa coba kita lihat ya, apakah saya sudah bisa atau belum. Kita buka ini. Ini kan WebP teman-teman ya. Kita buat dia menjadi wallpaper. Sebelumnya tidak teman-teman. Kita lihat set wallpaper. Kita buat wallpaper ya, apakah bisa atau tidak. Set as wallpaper. Kita tunggu. Kita lihat sekarang teman-teman apakah dia udah bisa. Itu 2. Iya, ternyata bisa. Mau lihat sini WebP. Oke, jadi sebelumnya itu nggak bisa teman-teman. Biasanya hanya berupa JPEG atau PNG yang bisa untuk menjadi wallpaper. Sekarang WebP sudah bisa. Oke, itu beberapa fitur baru teman-teman. Ada 8 ya. Nah, kemudian ada peningkatan atau perbaikan teman-teman. Seperti misalnya ya, taskbar ini sudah diperbaiki, terutama ketika kamu membuka banyak jendela atau banyak aplikasi yang terbuka teman-teman, biasanya dia hang. Kali ini sudah perbaiki. Terus juga untuk sleep teman-teman ya, ketika kamu sleep ini ya, biasanya kalau kamu wake up, kamu bangunkan itu nggak mau, sekarang sudah bisa lagi teman-teman ya. Kalau kamu mengalami masalah, tidak semua orang mengalami masalah teman-teman. Kemudian juga misalnya nearby sharing ini ya, dia juga sudah perbaiki. Kita buka sini, kita buka inilah ini nearby sharing. Kita lihat sini teman-teman, klik kanan, kemudian kita buka ini share. Iya, ini nearby sharing teman-teman. Dia sudah perbaiki. Oke, jadi saya kira cukup itu aja teman-teman ya. Jadi ada 8 fitur baru yang saya berikan dari 12. Menurut saya 8 itu yang paling penting sekali, yang 4-nya itu nggak terlalu penting ya. Tapi kalau kamu mau tahu banyak, silakan kamu update. Kamu punya Windows teman-teman. Ini adalah bukan update wajib, tetapi optional. Mau update silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.